Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Asir Jaya dari SD Negeri 247 Kabupaten Sinjai. Hari ini kita akan belajar bersama penjelasan mengenai makna dan pesan pokok surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang keagungan ciptaannya, kesempurnaan manusia, dan pentingnya amal kebaikan di dunia. Baiklah, mari kita menyimak penjelasan makna surah At-Tin. Kita mulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat pertama berisi penjelasan mengenai buah tin yang rasanya enak dan lembut, sehingga cepat dan mudah dicerna. Tidak hanya itu, buah tin juga memiliki segudang khasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Sementara itu, zaitun juga tak kalah istimewanya. Buah ini memiliki kandungan minyak yang banyak dan tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan. Kemudian ayat 2, Waturi Sinin, demi Gunung Sinai. Ayat kedua menjelaskan tentang Gunung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu untuk pertama kalinya, sekaligus diangkat sebagai Rasul. Tepat pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW juga berhenti sejenak di Gunung Sinai, dan beliau salat sebagai wujud penghormatan akan sucinya tempat itu. Selanjutnya ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat ketiga menjelaskan bahwa kota Mekah adalah kota yang aman. Kota Mekah dianggap aman karena siapa saja yang datang, maka keamanan dan keselamatannya akan terjamin. Bahkan kota Mekah sendiri memiliki julukan Ummul Qura, yang artinya tanah yang aman. Lanjut ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik bentuk. Proses penciptaan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, di mana manusia memiliki keistimewaan yang berupa akal, jasmani, rohani, serta nafsu. Tubuh manusia pun memiliki bentuk yang seimbang dan bisa digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Sementara hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Hewan tak memiliki akal yang bisa berpikir logis dalam mencari sebuah solusi untuk permasalahan. Ayat 5, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat kelima menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingat manusia dalam kondisi apapun, bahkan sesempurna manusia tersebut. Tetapi derajat manusia bisa saja menjadi hina, bahkan lebih hina daripada binatang jika sudah melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Ayat ke-6, illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Ayat ke-6 ini menjelaskan bahwa
orang-orang yang beriman serta melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diturunkan derajatnya. Orang-orang itulah yang nantinya akan selamat dari adanya kehinaan dunia maupun di akhirat. Ayat ke-7, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Ayat ke-7 menjelaskan tentang hari pembalasan pada perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan memberikan akal agar bisa berpikir. Ayat ke-7 ini juga mengingatkan umat Islam bahwa hari kiamat kelak adalah nyata adanya. Selanjutnya ayat ke-8 atau terakhir, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya dan sebaik-baiknya pencipta serta pengatur semua urusan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada hal sekecil apapun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keputusan yang paling adil. Jadi itulah beberapa makna daripada surah At-Tin. Selanjutnya penjelasan atau beberapa pesan-pesan pokok surah At-Tin. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah atas segala ciptaannya yang sempurna. Yang kedua, menjaga keimanan dan ketakwaan. Dan yang ketiga, mengontrol diri dan menghindari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, percaya kepada hari pembalasan dan bertanggung jawab atas perbuatan dunia. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan makna dan pesan pokok surah At-Tin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.